membahas tentang Siratal Mustaqim yang direquest oleh diri Sajati. La ilaha illallah, taat kepada Allah kan dan Rasulnya, Muhammad Rasulullah, bersahadat saya gitu kan, tidak lepas dari budaya saya, tidak ingin mengecewakan tanah air, tidak ingin mengecewakan kelahiran saya, tidak ingin mengecewakan leluhur-leluhur saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan kelancaran ketika mengais rezeki dan berikhtiar, juga dilancarkan ketika mencari ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pembahasan sekarang saya ingin membahas tentang Siratal Mustaqim yang direquest oleh diri Sajati, gitu ya, subscriber saya di channel ini. Nah, Siratal Mustaqim itu apa? Siratal Mustaqim itu lurus, jalan yang lurus, gitu ya. Nah, di sini saya akan membahasnya menggunakan ayat yang ada dalam Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 68 dan 69, gitu ya. Saya akan bahas hakikatnya ini ya, masih di ilmu hakikatnya tentang membahas ayat ini gitu ya. Nah, di ayat 68, dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Nah, itu kan Siratal Mustaqim gitu ya, Siratal Mustaqim gitu ya. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya atau Nabi Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh, gitu ya. Itu yang akan saya bahas tentang Siratal Mustaqim yang ada di ayat yang ada di surat An-Nisa ayat 68 sampai 69, gitu ya. Siratal Mustaqim ayat 68 itu, dan pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Nah, gitu ya, kita gabungkan ayat 68 dan 69. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad, gitu. Nah, yang dimaksud ayat 69 ini, agar kita diberikan jalan yang lurus, atau Siratal Mustaqim itu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menaati Allah dan Rasulnya atau Nabi Muhammad, begitu. Yang dimaksud menaati itu seperti apa? Kita menaatinya, kita taat nih pada Allah Subhanahu wa taala dan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Cara menaatinya itu apa? Di ayat 69 surat An-Nisa ini, gitu. Cara menaatinya yaitu, yang dimaksud dalam ayat tersebut itu syahadat,
menaati Allah, la ilaha illallah, gitu kan, dan Rasul atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Rasulullah, itu syahadat, gitu kan. Jadi cara taat kita kepada Allah dan Rasulnya itu dengan syahadat. Seperti apa syahadat? La ilaha illallah, taat kepada Allah kan, dan Rasulnya Muhammad Rasulullah. Saya akan bahas syahadat untuk mendapatkan jalan yang lurus, begitu. Di sini saya akan bahas syahadat, ya, untuk mendapatkan yang disebut siratal mustaqim, ya. La ilaha illallah itu yaitu kita adalah ciptaannya, atau kita manusia yang diciptakan dari tanah, ya, kan kembali ke tanah. Apa spesialnya manusia, gitu kan? Manusia tidak ada yang sempurna, begitu. Manusia penuh dengan kesalahan. Kesalahan apa? Kesalahan berpikir, kesalahan berjalan, kesalahan dalam mengais rezeki kan banyak. Nah, sekarang gimana agar kita taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sementara dalam surat An-Nisa kita harus taat pada Allah dan Rasulnya agar mendapat siratal mustaqim. Itu yang dimaksud itu. Kalau dalam adat atau budaya kita sebagai putra Nusantara, cara bersahadat kita apa? Saya Muslim, tapi saya bersahadat saya, gitu kan, tidak lepas dari budaya saya, gitu ya. Saya pemuda atau saya seorang manusia atau anak manusia yang dilahirkan di Nusantara ini, tidak ingin mengecewakan tanah air, tidak ingin mengecewakan kelahiran saya, tidak ingin mengecewakan leluhur saya. Makanya saya bersahadat dengan cara ibaratnya adat dan budaya saya, begitu. Seperti apa? Seperti ini. Ketika kita bersahadat untuk la ilaha illallah ini, apa? Kita harus mengenal siapa itu Allah. Kita harus mengenal Asmaul Husna, sifat-sifatnya, begitu kan? Dengan cara tradisi kita, tradisi ibaratnya seperti kita ibarat nih mendatangi atau tempat-tempat ziarah, atau dengan cara merasakan, seperti banyak orang bilang kan, ilmu leluhur itu sangat luar biasa. Contohnya apa? Meditasi, mengosongkan diri, berkomunikasi dengan leluhur kita, begitu. Ini cara syahadat saya. Seperti apa? Kan seperti itu. Itu apa? Agar saya dapat nih, kalau dalam Trisula Weda,
agar saya dapat jejaknya itu, mengenal siapa itu Tuhan, siapa itu yang maha kuasa. Itu la ilaha illallah, syahadat, agar kita tahu, kita bisa merasakan, kita dikenalkan dengan kehidupan ini. Kita jalan sendiri atau kita diperjalankan. Gitu. Ini yang harus diketahui. Cara kita bersahadat ini. Cara kita bersahadat ini. Jangan ibaratnya kita punya budaya. Tuhan itu satu, tidak banyak, satu. Yang membuat banyak itu agama. Kenapa prinsip saya beragama? Saya tidak mau dikendalikan agama. Karena agama itu menurut saya itu kendaraan yang harus kita kendalikan ketika kita pakai menuju jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim, agar kita bisa pulang. Itu la ilaha illallah, itu kita akan tahu seperti gimana. Saya kasih contoh video saya tentang saya ziarah ke Gunung Tangkuban Perahu, begitu kan. Bisa saya lewat jalur kota, tapi saya memilih jalan pegunungan. Untuk apa? Untuk saya menikmati apa? Menikmati pemandangan ciptaan yang maha kuasa, Allahu Akbar, bahwa ini alam manifestasinya yang maha kuasa. Sambil kita lewat menikmati alam, sambil menyukuri apa yang maha kuasa berikan untuk kita umat manusia, agar kita sadar, kita tahu seberapa besar kekuasaannya. Itulah ilaha illallah. Itu cara syahadat saya. Begitu. Itu cara syahadat saya, agar mentaati yang disebut dalam surat An-Nisa ayat 69-nya. Mentaati Allah juga Rasulnya, bukan syahadat. Agar menjadi tahu gitu, agar menjadi tahu kan, menjadi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Di surat An-Nisa dijelaskan para pecinta kebenaran. Kebenaran apa? Alam ini emang bukan kebenaran. Itu benar, kebenaran yang nyata yang kita lihat keindahannya itu nyata, ciptaan yang maha kuasa yang harus kita syukuri. Kenapa kita harus menyukurinya? Begitu kan? Agar kita tuh selalu merendahkan diri, tidak sombong, merendahkan diri di hadapan yang maha kuasa. Begitu. Ketika rasa kita rasa bersyukur, itu kita sedang merendahkan diri.
apa yang dipunya oleh manusia, gitu kan? Sebesar apa manusia itu mau sombong, begitu. Kalau saya perjelas lagi, perdalam lagi tentang syahadat ini, mungkin banyak yang kaget. Siapa tuh leluhur kita? Siapa tuh pamomong Jawa ini? Tanah Jawa ini siapa? Beliau itu siapa? Kalau saya mau perjelas lagi tentang syahadat ini, hanya saja saya tidak boleh menyampaikan ini, gitu. Terus mentaati Allahnya itu tadi, saya kasih contoh sedikit saja yang tadi barusan, la ilaha illallah. Nah, kalau Muhammad Rasulullahnya mentaati Allah dan Rasulnya, itu kan Muhammad Rasulullahnya itu apa? Yang saya pakai mempelajari tentang mempelajari tentang ilmu hakikat ini berdasarkan apa? Saya pakai berdasarkan yang beliau anjurkan. Yang saya bilang Al-Kahfi itu beliau menganjurkan di akhir zaman ini. Kenapa ini akhir zaman? Karena beliau Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi penutup yang disebut Nabi akhir zaman. Ketika di akhir zaman beliau menganjurkan berbanyak baca Al-Kahfi, yaitu syahadat. Saya mengikuti anjuran beliau dan alhamdulillah ternyata iya, dari saya pelajari Al-Kahfi ini hampir mencakup semuanya, sampai rahasia alam dan rahasia kehidupan ada di sana kalau kita bisa mempelajari dan membaca. Itu syahadat. Begitu. Kalau contoh yang ringan-ringan saja tentang syahadat ini, yang saya bilang, bocah angon. Posisi bocah angon ini seseorang yang mempelajari kebaikan, ingin mengenal siapa itu Tuhan. Atau dalam Trisula Weda, posisi bocah angon ini yang di tengah itu, yang sedang mencari jejak itu seseorang yang di posisi bocah angon mencari kebenaran tentang ketuhanan, bukan beragama tapi ketuhanan. Karena di setiap agama ada ketuhanan, jadi bukan tentang agama tapi tentang ketuhanan. Itu di posisinya bocah angon. Begitu ya, saya bahas sedikit saja tentang Shirathul Mustaqim ini yang saya gunakan untuk menjawab pembahasan ini yang diminta oleh diri saja itu. Saya pakai surat An-Nisa ayat 68 sampai 69, gitu kan, yaitu tentang syahadat, taat pada Allah dan Rasulnya, itu syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, gitu kan, itu syahadat intinya begitu. Dan contoh yang barusan saya jabarkan itu hanya sebagian kecil tentang syahadat ini, begitu. Dan jika diperdalam lagi mungkin gitu ya, mungkin akan
nggak ini gitu, soalnya kalau diperdalam lagi yang disebut tanah Jawa jadi dua ini, jadi gitu, tanah Jawa terbelah jadi dua itu bisa kejadian tentang syahadat ini gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman ya. Jika teman-teman penasaran, ingin bertanya secara langsung pada saya gitu, atau ingin ngobrol langsung sama saya, silakan gitu ya. Nanti saya tulis di sini, cantumkan nomor WA saya gitu ya. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.